terkait dengan perayaan Manusuk Sima, kewenangan penuh dari pemerintah daerah, memang harusnya ini tetap dilakukan. Mari sama-sama kita guyub rukun bangun Nganjuk yang lebih baik. Nganjuk akan menjadi bangkit, berkah, dan barokah. DPRD Nganjuk menyelenggarakan rapat paripurna memperingati Hari Jadi Nganjuk ke-1087. Rapat diadakan di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk pada Rabu 17 April 2024. Rapat paripurna dihadiri oleh anggota DPRD Nganjuk, pejabat Bupati Nganjuk, Sekretaris Daerah Nganjuk, Forum Pimpinan Daerah Nganjuk, dan Kepala OPD Nganjuk. Pejabat Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyampaikan, peringatan Hari Jadi Nganjuk tahun ini merupakan momentum yang bagus karena bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sehingga kepada warga Nganjuk, pejabat Bupati menghimbau untuk selalu guyub rukun untuk membangun Nganjuk yang lebih baik, agar Nganjuk menjadi bangkit, berkah, dan barokah. Paripurna hari ini adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk yang ke-1087 tahun. Ini adalah momentum yang bagus karena HUT Kabupaten Nganjuk kali ini berbarengan dengan perayaan Idul Fitri. Dan ini merupakan momentum yang bagus, oleh karenanya tema Kabupaten Nganjuk, HUT Kabupaten Nganjuk kali ini adalah Nganjuk, Bangkit, Berkah, dan Barokah. Artinya bagaimana kita memiliki semangat yang bareng-bareng untuk mewujudkan Nganjuk yang lebih baik. Pesannya bahwa mari sama-sama kita guyub rukun bangun Nganjuk yang lebih baik karena Nganjuk akan menjadi bangkit, berkah, dan barokah. Kesempatan yang sama, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Nganjuk tahun ini sengaja dilaksanakan tidak pada hari penetapannya, yaitu 10 April 2024. Melainkan dilaksanakan di lain hari karena pada tanggal 10 April tersebut bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Hanya saja untuk peringatan Hari Jadi Nganjuk tahun ini, pemerintah daerah tidak merayakan dengan prosesi Manusuk Sima di Candilor seperti tahun-tahun sebelumnya. Tatit menyayangkan, meski bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, sebaiknya pemerintah daerah tetap melaksanakan prosesi Manusuk Sima sebagai pengisi utama Hari Jadi Nganjuk ke-1087 tahun ini. Untuk itu, Tatit terus mengupayakan agar Manusuk Sima dapat dibakukan sebagai kegiatan inti peringatan Hari Jadi Nganjuk di masa-masa mendatang. Kita sama-sama tahu karena kemarin kan bersamaan dengan Idul Fitri. Karena bersama dengan Idul Fitri, tentunya kita juga sangat menghargai hari Idul Fitri itu, dan maka terkait dengan ulang tahunnya akhirnya ya diundur dengan tidak main. Tapi kegiatan-kegiatan kemarin sudah dilakukan, termasuk ziarah ke Bupati Nganjuk yang pertama itu Kanjeng Jimat, itu semua sudah dilakukan, yang inti-intinya tetap dilakukan tapi tidak seramai yang dulu. Nah, ini terkait dengan perayaan Manusuk Sima, kewenangan penuh dari pemerintah daerah, memang harusnya ini tetap dilakukan perayaan Manusuk Sima karena itu bagian inti dari ulang tahun Kabupaten Nganjuk. Karena menurut sejarahnya memang Manusuk Sima itu juga bagian yang harus dilakukan. Ya mudah-mudahan nanti ini tetap bisa dilakukan walaupun terlambat. Apakah ada upaya untuk membakukan Manusuk Sima sebagai pengisi HUT Nganjuk? Ya kita upayakan karena kemarin sudah beberapa kajian seperti itu, dan Manusuk Sima itu sudah menjadi bagian dari pelaksanaan ulang tahun, bagian utama dari pelaksanaan ulang tahun Kabupaten Nganjuk. Maka kita harapkan nanti ada aturan semacam baku gitu, sehingga itu masuk kegiatan utama dalam rangka peringatan hari ulang tahun Nganjuk ke depan. Sekedar diketahui, rapat paripurna juga dilaksanakan penyampaian kata-kata sambutan tentang sejarah Kabupaten Nganjuk oleh Ketua DPRD dan pejabat Bupati Nganjuk. Nama Nganjuk mulai dikenal pada tahun 859 Saka bulan Caitra tanggal 12 Paro Terang atau 10 April 937 Masehi.
dengan diketemukannya prasasti Anjuk Ladang yang isinya menceritakan pemberian tanah perdikan atau hak swatantra bebas dari kewajiban membayar pajak kepada Kerajaan Mataram Medang di bawah kekuasaan Sri Maharaja Empu Sindok Sri Isana Wikrama Garmo Tunggadewa. Anugerah diberikan kepada rakyat Kakatikan Anjuk Ladang telah berubah menjadi tanah sima puntunan, yaitu tanah sima yang diberikan untuk menunjang bangunan suci. Rakyat Kakatikan Anjuk Ladang telah berjasa membantu tentara Empu Sindok dalam peperangan melawan tentara dari Malaya atau Swarna Dwipa Sriwijaya. Sebagai penanda, Empu Sindok memerintahkan untuk membangun Sanghyang Prasada Kabaktian Sri Jayamerta yang hari ini kita sebut Candi Lor, dan menuliskan dalam sebuah prasasti sebagai tonggak kemenangan. Peristiwa penganugerahan tanah perdikan tersebut dilaksanakan dalam upacara penetapan sima atau disebut manusuk sima, dengan terlebih dahulu dilaksanakan pemberian hadiah atau pasak-pasak oleh Kepala Rama Sima Samgat Empu Anjuk Ladang kepada semua undangan yang hadir, turut menjadi saksi prosesi penetapan sima Anjuk Ladang. Kemudian dari nama Anjuk Ladang, dari kata Anjuk Ladang tersebut berangsur berubah dalam penyebutan menjadi nama Nganjuk setelah mengalami pelafalan ang di depan kata Anjuk. Dari hasil kajian tersebut, pada tahun 1993, tonggak sejarah Bupati Nganjuk Bapak Sutrisno pada saat itu mengeluarkan surat keputusan nomor 495 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Nganjuk tanggal 10 April 937 Masehi, yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk pertama kali adalah tanggal 10 April 1994. Kalau kita baca sejarah Nganjuk, nama Nganjuk berasal dari kata Anjuk Ladang. Kata tersebut tertulis pada prasasti Anjuk Ladang yang terdapat di Komplek Candi Lor, Desa Candirjo, dan dibuat oleh Empu Sindok pada tahun 12 bulan Saitra Krisna Paksa 4 Poso, bertepatan tahun Masehi tanggal 10 April 1937 sebagai monumen kemenangan melawan Kerajaan Sriwijaya. Maka sesuai dengan artinya, Anjuk berarti tinggi, dalam arti simbolisnya adalah mendapat kemenangan. Sedangkan Ladang berarti daratan, sehingga terjemahnya bebasnya Nganjuk berarti daratan yang mencapai kejayaan atau kemenangan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.